Baik, selain dari saya menjelaskan tafsirnya, nanti ada beberapa tempat yang nanti saya bacakan penjelasan para ulamanya langsung dari kitab beliau yang sudah saya kutip. Nanti saya sampaikan referensinya dan kita bacakan teksnya, ya. Tapi juga ada hal yang juga tidak saya bacakan secara menyeluruh, tapi saya jelaskan saja, tapi tetap akan saya sampaikan referensi dan ulamanya supaya ini memberi pengetahuan kepada kita bahwa penafsiran ini tidaklah atau bukanlah hasil dari karangan kami, tapi merupakan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama mufassir sebelumnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita akan coba mempelajari surah Al-Isra, tafsir surah Al-Isra ayat keempat sampai dengan ketujuh. Namun sebelum sampai kepada penafsiran itu, penting kita lihat dulu ayat 1, kedua dan ketiga secara sekilas. Jika kita perhatikan surah Al-Isra disebut dengan nama Isra karena pada ayat pertama itu memang membicarakan tentang Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kisah Mi'rajnya tidak diceritakan pada ayat ini? Karena ayat ini hanya menceritakan kisah Isra-nya saja. Nah, ini yang penting harus dicermati. Kenapa surah ini hanya menceritakan surah Isra saja, tidak menyebutkan tentang Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Aqsa bertemu dengan Allah, serta kemudian Rasulullah menerima wahyu ataupun menerima perintah berupa salat 5 waktu misalkan. Yang harus kita pahami bersama bahwa kata Isra itu yang menunjuk kepada perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu punya hubungan kaitan erat dengan orang-orang Bani Israel yang dulunya menempati wilayah Palestina. Makanya surah Al-Isra ini nama lainnya surah Bani Israel. Nah, jadi ini sebenarnya bukan cerita tentang Isra Mi'raj Nabi. Jadi lebih fokusnya kepada Bani Israel. Tetapi kenapa dimulainya dengan kisah Isra? Untuk supaya menghubungkan bahwa antara Madinah, antara kota Mekah sebagai kiblat kedua kaum muslimin setelah Baitul Maqdis, itu punya hubungan yang sangat erat dengan Baitul Maqdis. Jadi bagi kaum muslimin, Baitul Maqdis itu kalau kita bahasakan itu rumah kedua setelah Mekah. Kalau berbicara dari sudut pandang kiblat, meskipun itu kiblat yang pertama yang kemudian dimansuh, ya dihapus hukumnya, akan tetapi itu menjadi rumah yang penting. Maka seorang muslim selama hidupnya tidak mungkin bisa melupakan Baitul Maqdis. Karena jika dia melupakan Baitul Maqdis, maka dia sebenarnya sudah mengingkari terkait dengan apa yang Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat pertama itu. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah di ayat pertama di surah Al-Isra ini tentang perjalanan beliau, ayat keduanya kalau kita lihat itu malah cerita tentang Nabi Musa. Enggak lagi cerita tentang Nabi Rasulullah itu. Coba lihat tuh. Cerita tentang Nabi Musa, wa atayna Musal kitaba wa ja'alna. Kami berikan kepada Musa kitab wa ja'alnahu hudan li Bani Israil, menjadikan dia itu sebagai petunjuk. Kitab itu sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Jadi memang fokusnya itu di Bani Israel. Nah, ketika bicara Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu cerita tentang Nabi Musa dan Bani Israel yang merupakan, kita tahu pada periode setelah Nabiullah Musa alaihissalam mereka menempati wilayah Masjidil Aqsa atau wilayah Baitul Maqdis tersebut. Kemudian pada ayat ketiga malah kembali cerita tentang Nabi Nuh untuk menunjukkan bahwa adanya persaudaraan atau persamaan nasab antara Bani Israel dengan Rasulullah dan orang-orang dari kubunya Nabiullah Ismail, yang semuanya merujuk kepada Nabiullah Nuh alaihi salam sebagai bapak kedua dari umat manusia. Jadi dalam bahasa yang lain, sebenarnya Al-Quran dari 3 ayat pertama ini sebenarnya sedang menceritakan tentang persaudaraan kemanusiaan, atau yang dalam istilah sekarang disebut dengan istilah ukhuwah insaniyah. Ya, jadi bukan ukhuwah Islamiyah karena Yahudi tidak beriman kan. Jadi ukhuwah insaniyah. Jadi secara kemanusiaan kita dan mereka itu satu nasab, sama-sama berasal dari Nabiullah Nuh, dan juga yang kemudian sampai kepada bapak yang pertama yaitu Nabiullah Adam alaihi wassalatu wassalam. Yang harus dipahami itu terlebih dahulu. Jadi kenapa konsep ini penting dipahami? Supaya kita memahami bahwa walaupun Bani Israel itu orang yang banyak sekali mengingkari Allah, tapi pada hakikatnya itu juga hamba Allah. Nah, begitu konsepnya. Dan kenapa Rasulullah diceritakan di ayat pertama
Nabi Musa diceritakan di ayat kedua karena Bani Israel setelah periode Nabi Musa itu bukan periode Nabi Muhammad, itu bukan lagi umat Nabi Musa, tapi umat Nabi Muhammad. Nah, jadi itu gitu. Jadi orang Israel hari ini yang menjajah Palestina itu secara konsep Islam itu umat Nabi, itu bukan umat Nabi Musa. Walaupun mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi itu yang harus dipahami bersama. Nah, makanya ketika kita tidak menyukai Bani Israel, ya Israel hari ini itu bukan karena mereka kita benci dia dalam arti kata kemanusiaannya yang kita benci, bukan. Karena kita nggak boleh membenci dia sebagai kemanusiaan, karena itu umat Nabi juga kan. Nah, yang kita benci itulah perilakunya. Nah, dan orang yang memerangi boleh diperangi menurut hukum Islam, kan begitu. Wala waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wala ta'tadu, dan perangilah orang di jalan Allah orang-orang yang memerangimu dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di sini maksudnya tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh perempuan, anak-anak, tidak boleh kemudian membunuh binatang ternak, tidak boleh menghancurkan tanam-tanaman dan seterusnya. Nah, itu bagi yang melakukan itu namanya mu'tadin, orang yang berlebih-lebihan, dan Allah tidak senang. Lalu kemudian baru cerita konsep selanjutnya. Nah, ini yang penting. Dimulai dari ayat yang keempat. Nah, kita coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Wa qadayna, dan telah kami putuskan. Ya, kalimat itu digunakan dalam bentuk fi'il madhi. Ila Bani Israel, kepada kaum Bani Israel, fil kitab, di dalam kitab, la tufsidunna, sungguh-sungguh kalian semuanya akan melakukan kerusakan, fil ardi, di muka bumi, marrataini, sebanyak 2 kali, wala ta'lunna, dan sungguh-sungguh kalian akan meninggikan diri atau menyombongkan diri, uluwan kabira, dengan sebenar-benar tinggi atau sebenar-benar sombong, atau sangat-sangat menyombongkan diri. Nah, mari kita lihat ayat ini. Pertama, kalimat wa qadayna. Kata wa qadayna itu berasal dari kata qada. Kalau kita belajar hukum rukun Islam itu kan ada qada dan qadar itu kan. Nah, qada. Makna qada itu sendiri di sini ya, karena menggunakan kalimat fi'il madhi, kalau tadi kita artikan telah diputuskan. Apanya yang diputuskan? Bagaimana diputuskan kalau mereka tidak tahu, kan begitu? Maka para ulama tafsir mengatakan seperti Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Ahkamil Quran mengatakan bahwa kata qadayna bima'na a'lamna wa akhbarna. A'lamna, kami maklumatkan, kami beri maklumatnya, kami beri pengetahuannya. Wa akhbarna, dan kami beritahukan. Nah, dan makna ini dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa kata qadayna itu berarti kata pemberitahuan oleh Allah. Nah, kepada siapa yang diberitahukan? Ila Bani Israel, kepada kaum Bani Israel. Kita tahu Bani Israel itu adalah anak keturunannya dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya'qub itu bergelar Israel. Israel itu dalam bahasa Ibrani secara arti bahasa, Isra itu artinya abdun, hamba, El itu artinya Tuhan. Jadi Israel artinya Abdullah, hamba Tuhan. Jadi kita mah sulit juga tuh sekarang kalau negara Israel, negara hamba Tuhan, kan susah gitu kan. Padahal mereka perilakunya nggak seperti hamba Tuhan. Jadi itu memang diambil dari bahasanya yang sangat masyhur di kalangan mereka. Tetapi yang kita pahami bahwa meskipun mereka menggunakan bahasa yang bagus, tapi perilaku dia tidak sesuai dengan lakabnya Nabi Ya'qub. Karena Nabi Ya'qub itu adalah hamba yang soleh. Nah, itu dia yang harus dipahami. Nah, sekarang pertanyaannya, ada kata Alkitab di sini di dalam ayat ya, karena ketika disampaikan, diberitahukan oleh Allah kepada Bani Israel, disampaikannya bukan dalam bentuk apapun, tapi tertulis di dalam kitab. Nah, apa makna Alkitab ini di dalam penafsiran Al-Quran? Para ulama berbeda pendapat kepada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Alkitab di sini Lauhul Mahfuz. Ini pendapatnya Imam Al-Baghawi, pendapatnya Imam Al-Qurtubi diantaranya.
Kemudian ada juga yang menafsirkan kitab di sini dengan kitab Taurat. Ini pendapatnya Imam Zamakhsyari, pendapatnya Imam Fakhr Razi, Imam Al-Baydawi, dan seterusnya. Meskipun para ulama tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkan kata kitab, sebenarnya dua penafsiran ini sama-sama maknanya. Karena kita tahu bahwa setiap kitab suci itu disimpan di sisi Allah di Lauhil Mahfuz. Gitu. Jadi artinya di Tauratnya ada, di Lauhil Mahfuz juga ada. Karena kitab Taurat itu disimpan di sisi Allah di Lauhil Mahfuz sebelum diturunkan ke bumi. Dan yang menariknya, kasus pada kitab suci itu sama semuanya. Kalau saya tidak salah ingat tuh riwayat Imam Nasai itu menyebutkan bahwa kitab suci, Taurat, Injil, Al-Quran, sebagaimana Al-Quran itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Jadi Taurat itu diturunkannya bulan Ramadan juga. Injil juga diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Yang menunjukkan bahwa kitab yang sangat istimewa diturunkan di momen yang istimewa, yaitu momen bulan Ramadan. Nah, maka karena kitab tersebut istimewa, mesti disimpan di tempat yang istimewa. Dan dalam teks Al-Quran, tempat penyimpanan yang istimewa itu disebut dengan Lauhul Mahfuz. Jadi baik yang menafsirkan Alkitab pada ayat ini dengan Lauhul Mahfuz ataupun dengan kitab Taurat, itu maknanya sebenarnya tidak saling bertentangan. Nah, sama-sama benar. Wallahu a'lamu bishawab. La tufsidunna fil ardi. Apa yang Allah sampaikan kepada kitab Taurat tersebut? Bahwa orang Bani Israel itu benar-benar akan melakukan kerusakan di muka bumi itu sebanyak 2 kali. Jadi tinggal 1 juga enggak lebih dari 2. Hanya 2 kali saja dibatasi oleh Allah. 2 kali saja. Dan saat mereka melakukan kerusakan itu, mereka wala ta'lunna 'uluwan kabira, akan menyombongkan diri dengan sangat luar biasa. Petantang petenteng kalau bahasa orang Betawi ya. Petantang petenteng. Kira-kira begitulah. Nah, jadi gue banget lah saat itu. Pokoknya nggak ada yang lawan lah. Nah, itu menyombongkan diri yang sangat luar biasa. Ya, kalau dandanannya menor. Ya, kalau sikap petantang petenteng. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, itu wala ta'lunna 'uluwan kabira. Sekarang ada masalah. Saya pernah sampaikan di tempat ini bahwa ketika Allah menyebutkan Bani Israel, Allah tidak dalam bentuk mencela. Ya kan? Biasanya celaan itu disampaikan oleh Allah ketika menyebut kata Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ayat ini yang disebut kata Bani Israel tapi disebut dengan kesombongan? Itu kan celaan sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya bukan begitu memahaminya. Apa yang saya sampaikan sebelumnya itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam ayat. Karena kata wala ta'lunna itu tidak mesti harus dilakukan oleh semua Bani Israel. Karena kan Nabi Musanya kan tidak menyombongkan diri. Nabi Isa kan juga tidak menyombongkan diri. Artinya karena kitab Taurat itu dikirim atau diturunkan oleh Allah untuk seluruh Bani Israel, mau yang beriman ataupun yang tidak beriman seperti Al-Quran, baik yang menerimanya atau tidak menerimanya di kalangan umat Nabi Muhammad, maka tidak layak digunakan kata Yahudi. Karena Yahudi itu khusus. Maka yang paling layak digunakan Bani Israel, dalam makna bahwa wahai kalian Bani Israel, nanti di tengah kalian ada orang yang akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi, dan kuberitahukan ini di dalam kitab Taurat yang kuberikan kepada kalian seluruhnya. Nah, makanya tidak digunakan kata Yahudi, digunakan kata Bani Israel. Kalau disebut kalimatnya wa qadaina ilal yahudi fil kitabi, menjadi tidak cocok, seakan-akan Taurat itu hanya diturunkan kepada orang yang Yahudi saja. Sedangkan kata Yahudi sendiri kan baru muncul kemudian. Ya kan? Sedangkan ada yang mengatakan itu kan kalau dari sisi sejarah kan disebutkan Yahudi itu berasal dari Yahuda. Yahuda itu kan salah satu anak Nabi Yakub. Ya kan? Tapi itu kan dari keturunannya, setelah terbentuk keturunannya. Nah, sedangkan dari Yahudanya sendiri dan orang-orang yang bukan dari Yahuda, kan dia Yahuda itu kan punya saudara 11. Itu kan bukan tidak disebut Yahudi sebenarnya. Itu disebut Bani Israel. Apakah kitab Taurat tidak kemudian berhubungan dengan anak keturunan mereka? Berhubungan juga. Makanya tidak layak menggunakan kata Al-Yahud. Yang paling bagus, yang paling sesuai, yang paling tepat penggunaannya adalah Bani Israel. Tapi tidak dimaksudkan untuk menghinakan seluruh Bani Israel, karena di kalangan Bani Israel ada yang beriman. Mana dalilnya? Masih banyak nabi yang turun setelah itu kan? Setelah kitab Taurat kan masih banyak nabi. Nabi Sulaiman datang setelah Nabi Musa.
Nabi Daud, kemudian ada lagi Talut itu yang mengalahkan Raja Jalut itu kan juga muslim yang baik. Kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Siti Maryam ibunya Nabi Isa, ya kan? Kemudian keluarga Imran yang bahkan keluarganya saking solehnya namanya itu digunakan sebagai salah satu surah di dalam Al-Quran. Sehingga kemudian penggunaan Bani Israel menjadi sesuai karena berhubungan dengan kitab, tetapi tetap tidak dimanai kepada semua orang, bahwa ada di kalangan mereka yang akan melakukan kerusakan di muka bumi dan menyombongkan diri, dan itu terjadi hanya dua kali saja. Nah itu cara memahami ayatnya. Baik, sampai di sini maka kita bisa katakan bahwa penggunaan kata Bani Israel pada ayat itu sangat tepat. Kemudian hal ini sangat sesuai dengan penggunaan bahasa kitab yang juga ada di dalam ayat, karena pemberitahuan ini memang tertulis dalam kitab suci mereka dan mereka mengetahuinya sebagai bentuk, kalau istilah orang Inggris profesi ya, ramalan. Ramalan itu artinya memang sesuatu yang memang diilhamkan oleh Allah, hanya saja ini bentuknya sudah tertulis di dalam kitab suci bahwa itu akan terjadi. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah itu menjadi bagian dari syariat, masjid terjadi. Tidak ada satupun, sekiranya Nabi Muhammad pun masih hidup, tidak akan bisa menghalangi peristiwa itu terjadi, karena itu ketentuan Allah. Nah, jadi takdir Allah atas seorang nabi pun itu juga kalau sudah ditetapkan pasti oleh Allah tidak bisa berubah. Seorang nabi pun datang bukan untuk merubah takdir itu, tapi untuk mengajarkan umatnya menerima takdir itu sebagai suatu ketentuan Allah yang pasti. Nah, tetapi tetap tidak menutup kemungkinan hal-hal lain yang kemudian nanti kita temukan di dalam ayat ini. Karena begini, jangan dipahami berarti kerusakan dilakukan oleh orang Yahudi di dunia ini berarti sesuatu yang harus kita terima secara pasrah karena itu takdir Allah. Bukan begitu juga. Makanya ayat ini harus kita baca sampai tuntas. Kalau kita baca cuma sampai ayat keempat, ini jadi bermasalah serius. Nah, maka tidak cukup kita baca sampai ayat keempat. Baik. Yang menariknya adalah kata latufsidunna. Kata latufsidunna itu lam itu disebut dengan lamut taukid. Sedangkan kata nun pada ujung kata latufsidunna itu juga namanya nun taukid. Lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Lam taukid itu lam penguat. Nun taukid juga artinya nun penguat. Kalau kita katakan tufsidu artinya merusak. Kalau latufsidu sungguh merusak. Kalau latufsidunna itu artinya sungguh merusak. Jadi tekanannya maksimal. Sudah maksimal. Artinya itu pasti. Takdir yang tak bisa dirubah. Pasti terjadi. Nah, itu penting yang harus dipahami. Jadi ketika kita memahami konsep ini sebenarnya, makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan begini ya. Ada kalangan ulama soleh itu ketika tahu bahwa Israel itu Zionis itu sudah mendirikan negara di Israel, mereka malah mengatakan alhamdulillah. Secara logika kan nggak masuk akal ya. Kok masa menyebut alhamdulillah? Apa yang menyebabkan para ulama itu mengatakan alhamdulillah? Ketika ditanya bagaimana mungkin Anda mengatakan alhamdulillah? Mereka menjawab sadaqa rabbuna. Telah benar Tuhan kami. Karena sudah dijanjikan di dalam Al-Quran. Jadi alhamdulillahnya itu bukan karena pendudukan Palestinanya, tapi membuktikan bahwa Allah itu maha benar. Karena sudah diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak mungkin Allah kemudian ketika mewahyukan dalam Al-Quran itu tidak terjadi. Itu mustahil. Nah itu yang harus dipahami. Begitu juga dengan kata wala ta'lunna, itu juga mengalami hal yang sama dengan kata latufsidunna. Bahkan yang menariknya kata la ta'lunna, selain lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, ada kata uluwa di depannya. Uluwa itu maf'ul mutlak dalam istilah nahwu. Kalau saya katakan begini, adribul bilata, saya memukul lantai, ya kan? Dengan saya mengatakan adribul bilata darba, saya ulangi kata darbanya atau adrib itu. Saya memukul lantai dengan pukulan. Itu menunjukkan makna penguatan. Jadi ada 3 tuh makna penguatan kesombongan. Kerusakannya disebut 2 kali, tapi kesombongannya 3 kali. Menunjukkan apa? Dalam batasan kerusakan yang Allah berikan itu, mereka melampaui batas kesombongannya.
Makanya jangan heran hari ini jika kita lihat di YouTube itu sombong sekali Yahudi itu. Bayangkan saja apa tuh pengadilan IGC itu ICJ ya, ICJ yang di Belanda itu malah ditentang habisan, nggak dipedulikan sama mereka sama sekali, nggak dipandang sebelah mata. Sekarang pertanyaannya, adakah yang lebih sombong dari itu? Nah, jadi ini jelas sekali bahwa apa yang terjadi hari ini yang kita lihat itu menunjukkan kebenaran Al-Quran. Jadi begitu cara melihat kaum muslimin dengan apa namanya mata batin keyakinan dan keimanan. Baik, lalu ada dua hal penting yang harus kita cermati pada ayat yang keempat ini. Pertama, kata bumi, latufsidunna fil ardi. Sungguh kalian semuanya benar-benar akan melakukan kerusakan di bumi. Di bumi itu apa artinya? Kata Ibnul Jauzi, ada 3 pendapat para ulama tafsir terkait bumi di situ. Pertama, itu disampaikan oleh Al-Wahidi dan Imam Fakhr Razi bahwa kata bumi pada ayat itu artinya adalah tanah Mesir. Artinya adalah tanah Mesir. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Imam Al-Baghawi dan Asy-Syaukani bahwa yang dimaksud dengan kata bumi itu adalah negeri Syam dan Baitul Maqdis. Kita tahu Baitul Maqdis ada di Palestina. Palestina itu berada di wilayah Syam. Dua pendapat ini meskipun berbeda itu merujuk kepada posisi dekat atau geografi yang dekat sebelum dan sesudah Nabiullah Musa keluar dari Mesir. Karena perjalanan Nabiullah Musa dari Mesir itu menuju ke negeri Syam. Kita tahu bahwa beliau nanti berhenti di wilayah Yordania. Nah, sebelum memasuki wilayah Palestina, dan Yordania itu sudah merupakan bagian negeri Syam. Nah, kalau kita lihat bumi yang dimaksud di sini, maka merefleksi perjalanan Nabiullah Musa, dan ini berkaitan dengan kata kitab, karena kata kitab itu Taurat itu diberikan kepada Nabiullah Musa. Kenapa penafsiran kata bumi itu merujuk kepada Mesir ataupun merujuk kepada negeri Syam? Tapi ada yang menarik. Ada pendapat yang ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dan Imam Zamakhsyari bahwa yang dimaksud dengan kata bumi pada ayat tersebut itu merujuk kepada bumi seluruhnya. Nah, dan ini penting. Kenapa penting pemahaman ini? Karena akan memperjelas apa yang akan kita jelaskan di ayat-ayat sesudahnya. Jadi pemahaman ini penting untuk memperjelas apa yang akan kita jelaskan nanti sesudahnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata latufsidunna, tadi melakukan kerusakan di bumi. Apa kata kerusakan itu? Bentuknya apa? Rusak itu. Apa kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel sampai Allah memberi penekanan yang sangat luar biasa? Nah, terkait dengan kerusakan ini, Ibnul Jauzi di dalam kitab Zadul Masir fi Ilmi Tafsir itu mengatakan para ulama berbeda pendapat kapan dan di mana peristiwa kerusakan 2 kali itu terjadi. Nah, yang pasti kata beliau nih, kata Ibnul Jauzi ya, kata Ibnul Jauzi, kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel dengan sebab pembunuhan terhadap para nabi yang mereka lakukan. Ini yang disebut di dalam ayat wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi tanpa adanya kebenaran. Di dalam surah Al-Baqarah Allah sampai menantang mereka dengan mengatakan ataqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Apakah kalian akan membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya lalu kalian menganggap diri kalian orang yang berserah diri kepada Allah? Nah, itu penentangan. Jadi pembunuhan nabi yang dilakukan oleh orang Bani Israel itu nyata adanya. Dan Ibnul Jauzi mengatakan bahwa kerusakan yang dimaksudlah pembunuhan kepada para nabi Allah. Nah, sekarang pertanyaannya timbul kemudian, siapa nabi yang dibunuh? Kan begitu? Karena ada 2 kerusakan. Berarti ada 2 nabi yang dibunuh di 2 kerusakan yang berbeda itu. Yang pertama disebutkan oleh Ibnul Jauzi ada 2 pendapat. Nih yang pertama itu misalnya kerusakan pertama, karena 2 kerusakan yang dilakukan 2 kali. Pada kerusakan yang pertama ada 2 pendapat para ulama tafsir terkait dengan nabi yang dibunuh. Yang pertama disebutkan oleh Imam As-Suddi
yang beliau riwayatkan dari guru-gurunya bahwa yang dimaksud kerusakan pada kali pertama yang dilakukan oleh orang Yahudi yaitu pembunuhan terhadap Nabi Zakaria. Pembunuhan yang dilakukan kepada Nabi Zakaria. Ceritanya nih. Orang-orang Yahudi menuduh Nabi Zakaria lah yang menghamili Siti Maryam, keponakannya tersebut. Karena kan Siti Maryam kan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Sedangkan Nabi Siti Maryam itu berada di mihrabnya Nabi Zakaria. Karena dipelihara oleh Nabi Zakaria. Maka secara logika orang Yahudi mustahil Maryam itu hamil kalau tidak dihamili oleh Nabi Zakaria. Jadi ceritanya begitu. Nah, karena seperti itu kemudian mereka mengancam akan membunuh Nabi Zakaria. Karena diancam Nabi Zakaria pun kemudian melarikan diri dari kaumnya, dari kaum Bani Israel. Sehingga masuk dengan izin Allah, terdapatlah mukjizat Nabi Zakaria masuk ke dalam sebuah pohon. Nah, ketika masuk sebuah pohon, ujung dari pakaian beliau itu tidak habis masuk ke dalam pohon tersebut. Jadi masih berada di luar pohon. Dan itu dilihat oleh syaitan. Syaitan kemudian memberitahukan kepada orang-orang Yahudi yang kemudian mendatangi pohon tersebut, memotong pohon dan Nabi Zakaria pun meninggal. Cerita ini ma'ruf sekali. Ma'ruf sekali di masyarakat kita. Bahwa Nabi Zakaria dibunuh ketika berada di dalam pohon. Tapi memang cerita ini saya lihat. Ma'ruf sekali ceritanya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bukan Nabi Zakaria yang dibunuh, tapi Nabi Yahya. Tapi Nabi Yahya ini sebagian ulama mengatakan bukan rasul, hanya nabi, ya, yang dibunuh. Alasannya orang-orang Bani Israel kan sering melakukan maksiat. Nah, beliau sebagai seorang nabi menghalangi supaya mereka jangan sampai bermaksiat. Mereka tidak senang. Lalu memburu Nabi Yahya yang melarikan diri dan kemudian masuk ke dalam pohon. Lalu ditemui oleh orang-orang Yahudi, beliau ada di dalam pohon dan pohonnya ditebang, beliau meninggal. Itu pendapatnya, pendapat para ulama tafsir. Ini menurut nukilannya Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau namanya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Itu terkait dengan kerusakan yang pertama. Baik ya. Kemudian kerusakan yang kedua, Ibnul Jauzi mengatakan begini. Terkait dengan kerusakan pertama dengan kerusakan kedua itu jaraknya lebih kurang 210 tahun. Jaraknya itu 210 tahun. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi? Nabi siapakah yang dibunuh oleh orang Bani Israel pada kerusakan yang kedua? Yang pertama tadi sudah ya. Beliau mengatakan bahwa yang dibunuh pada kerusakan kedua adalah anaknya Nabi Zakaria, yaitu Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya dibunuh. Nah, Nabi Yahya itu alasan sebab dibunuh oleh Bani Israel itu ada dua pendapat yang didukilkan oleh para ulama. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, ini yang pertama ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwa raja orang-orang Bani Israel saat itu ingin menikahi perempuan yang tidak halal. Tidak halal. Apa sebab tidak halal? Para ulama tafsir berbeda pendapat kepada 4 pendapat. Ada yang mengatakan tidak halalnya pertama karena yang ingin dinikahi itu adalah anak saudaranya atau ponakannya. Tidak halal. Yang kedua, ini pendapat yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Ibnu Abbas. Yang kedua, ingin menikahi anak perempuannya sendiri. Incest, ya kalau istilah sekarang incest ya. Itu pendapat yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Kemudian yang ketiga, itu ingin menikahi iparnya, istri daripada saudara-saudara masih hidup padahal. Nah, ini pendapatnya Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi, dinisbahkan kepada Sayyidina Husain. Tapi terkait dengan benar penisbahan itu cerita lain ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah anak dari istri yang sudah dinikahinya. Jadi anak tiri. Nah, apapun pendapat para mutafsir, pada saat itu keempat perempuan ini tidak halal bagi raja tersebut. Nah, Nabi Yahya kemudian menentang pernikahan ini. Nah, akibat penentangan ini, maka kemudian Nabi Yahya pun dibunuh oleh sang raja. Nah, gitulah ceritanya. Lebih kurang singkatnya, dibunuhlah Nabi Zakaria oleh sang raja. Nabi Yahya dibunuh oleh sang raja.
Itu diantara cerita pembunuhan kedua, alasan sebab kenapa Nabi Yahya dibunuh. Masih ada satu, tapi saya kira cukup sampai di sini karena saya tidak ingin memperpanjang cerita ini karena ini ada perdebatan di kalangan para ulama tafsir. Jadi saya menceritakan ini sekilas supaya kalian tahu bahwa cerita ini ada gitu loh di kalangan tafsir dan bahkan ada di masyarakat kita nyebar. Nah, baik. Tapi ada hal yang menarik terkait dari kata kerusakan ini. Ada penafsiran yang baru yang berbeda dengan penafsiran para ulama sebelumnya yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya, di dalam kitab tafsirnya, itu kitab tafsirnya paling atas tuh di dalam pustaka kita. Beliau mengatakan bahwa peristiwa ini tidak terjadi pada masa Nabi Zakaria, pada Nabi Yahya. Kenapa tidak terjadi pada masa itu? Karena cerita ini disebutkan dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran baru diturunkan pada masa Rasulullah. Yang menariknya cerita pada surah Bani Israil itu tidak dimulai dengan cerita Nabi Musa, dimulai dengan cerita Rasulullah Isra Mi'raj. Yang menunjukkan cerita ini bukan kaitannya dengan zaman Nabi sebelumnya, tapi berkaitan dengan zaman Nabi Muhammad. Begitu cara memahaminya. Itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau menghubungkan cerita ini dengan ayat pertama dari surah Al-Isra. Karena kan cerita pertamanya menceritakan tentang Isra'nya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, begitu kata beliau. Jadi kapan kerusakan pertama? Kerusakan pertama itu dilakukan oleh orang-orang Bani Israel itu pada masa mereka berada di kota Madinah. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi di Madinah itu memprovokasi orang-orang musyrik memusuhi Nabi. Kemudian juga melakukan kezaliman kepada orang Muslim. Kemudian juga memonopoli perdagangan dan ekonomi kota Madinah, menggunakan riba dan lain sebagainya. Banyak kerusakan yang mereka lakukan di kota Madinah. Yang paling besar kerusakan mereka lakukan adalah pengkhianatan kepada Rasulullah. Dengan mengkhianati perjanjian damai yang dibuat oleh Rasulullah di antara mereka. Mereka khianati secara sepihak. Berapa kali Rasulullah ditusuk dari belakang oleh mereka. Ini kerusakan yang dimaksud oleh oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa kerusakan kaum Bani Israel itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Beliau kemudian mengatakan, sedangkan kerusakan yang kedua itu terjadi di zaman kita. Kapan terjadi? Ketika adanya deklarasi Balfour pertama sekali tahun 1917. Nah, terkait dengan deklarasi Balfour nanti kita cerita sedikit. Ya. Sampai akhirnya itu mengilhami terbentuknya negara Israel di Palestina hari ini, tepatnya pada tahun 1948. Ketika kekuasaan Inggris berakhir pada tahun itu juga di malam hari. Dan esok harinya, malam harinya Inggris keluar dari Palestina, esok harinya kemudian orang Yahudi mengambil Palestina dari orang-orang Palestina. Saya batuk nih. Nah, itu terkait dengan dua kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel menurut pendapatnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau kita baca ayat kelima, fa idza jaa wa'du ulahuma, maka apabila jaa telah datang, wa'du janji, ulahuma salah satu dari keduanya. Apa janji salah satu dari keduanya? Balasan untuk salah satu dari dua kerusakan tadi. Setiap kerusakan berarti ada balasannya. Nah, ini cerita tentang balasan yang pertama karena pada kerusakan yang pertama. Ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana. Maka kami utuslah atas kalian, hai Bani Israel. Alaikum, kalian di sini tetap Bani Israel karena tadi kalimatnya pada ayat yang keempat, wa qadaina ila Bani Israel. Jadi khitabnya yang diajak bicaranya bukan Rasulullah, tapi orang Bani Israel. Jadi alaikum itu bukan Rasulullah dan para sahabat, tapi Bani Israel. Maka kami utuslah atas kalian ibadan lana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang memiliki keperkasaan. Fajasu, lalu mereka mengerumuni khilala diyar, negeri-negeri. Arti mengerumuni itu mereka memasuki negeri-negeri sesuka hati. Negeri-negeri yang dimaksud di sini kampung-kampung, rumah-rumah yang
telah dibangun dan telah didirikan oleh orang-orang Yahudi. Wa kana wa'dan maf'ula, dan ini merupakan janji yang pasti terjadi. Nah, inti untuk menegaskan taukid pada ayat keempat. Karena ayat keempat tadi memberi makna penguat bahwa itu pasti terjadi. Kata wa'dan maf'ula menunjukkan jika kerusakannya pasti terjadi, balasannya juga mesti terjadi. Maka wa kana wa'dan maf'ula. Nah, sekarang menarik untuk mempertanyakan dua hal pada ayat ini. Pertama, apa balasan pada kerusakan pertama? Yang kedua, siapa hamba-hamba kami yang Allah maksudkan pada ayat? Nah, itu yang paling penting. Kalau dua pertanyaan ini sudah bisa dijawab, maka kita jadi paham apa yang dimaksud dengan fajasu khilalad diyar. Hamba-hamba Allah itu kemudian akan menyantroni, mendatangi rumah-rumah dan kampung-kampung yang didirikan oleh orang-orang Bani Israel tadi. Maka kita akan jelas tuh tentang fajasu khilalad diyar. Maka kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Siapa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan wa'du ulahuma? Kata Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, ada 5 pendapat para ulama terkait dengan balasan dari kerusakan yang pertama. Ingat, Ibnul Jauzi cerita kerusakan yang pertama berhubungan dengan Nabi Zakaria dan Nabi Sya'ya. Nabi Sya'ya bukan Nabi Yahya. Nabi Yahya di kerusakan kedua. Artinya balasan yang diberikan oleh Allah mesti penafsirannya juga berhubungan dengan masa itu. Nah, kata beliau ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah yang dikirim untuk merusak mereka itu, yang perkasa itu adalah Jalut. Kita tahu bahwa Jalut pernah menghancurkan orang Bani Israel sebelum kemudian dibunuh oleh Nabi Daud. Bani Israel centang perenang kan kalah dengan Jalut sebelum dikuasai kembali oleh raja mereka yang bernama Talut, yang di dalam pasukannya ada Nabi Daud alaihi salam, yang nanti mendirikan kerajaan yang diwariskan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Yang kedua itu adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar yang dari wilayah Mesopotamia sana tuh, Babilonia. Karena Nebukadnezar pernah yang menghancurkan kuil tempelnya orang Yahudi, kuil yang disebut dengan kuil Sulaiman gitu. Nah, bahkan orang Yahudi terusir banyak dari negeri Palestina saat itu. Itu yang dimaksud dengan ibadah lana. Tapi ingat, dua pendapat ini dua-duanya kafir. Jalut kafir, Nebukadnezar kafir. Yang ketiga, pendapatnya adalah orang-orang Al-Amaliqah. Disebutkan bahwa Al-Amaliqah ini juga orang-orang yang sebenarnya juga berasal dari Persia. Mereka juga agamanya menyembah api, kafir juga. Yang keempat disebutkan oleh Ibnul Jauzi itu dalam bahasa Arab namanya Sanharib. Ada juga yang menyebutnya para sejarah dengan nama Sinjarib. Bahasa Latinnya juga Sinjarib namanya. Siapa Sinjarib itu? Itu raja dari orang-orang Asyuria yang ada di Irak, yang pernah juga menjajah Palestina. Nah, kaum Asyuria. Asyuria itu berdekatan dengan wilayah Babilonia. Nah, yang terakhir, yang kelima, kata Ibnu Jauzi, pendapatnya adalah orang-orang dari penduduk Persia secara umum, yang juga kita tahu dalam beberapa periode raja mereka juga pernah menghancurkan Palestina, menjajah Palestina sebelum Palestina kemudian diambil alih oleh Romawi. Nah, karena setelah periode Persia kan kemudian Palestina berada di bawah kekuasaannya Romawi saat itu, yang notabene-nya beragama Nasrani. Sedangkan Persia agamanya penyembahan api Zoroaster. Nah, ini kalau kita lihat dari semua pendapat yang 5 yang dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, semuanya menunjukkan kepada orang kafir. Pertanyaannya adalah, cocokkah penafsiran ini dengan kata ibadah lana, hamba-hamba kami? Bisa dipahami? Para ulama yang kemudian mengatakan bahwa mereka layak disebut kata ibad karena orang kafir pun pada dasarnya adalah hamba Allah. Tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi berbeda pendapat. Karena beliau tadi mengatakan kerusakan pertama bukan terjadi pada masa sebelum Rasulullah, tapi terjadi pada masa Rasulullah di Madinah. Kata beliau, kata ibad itu merupakan kata jamak dari kata abdun.
Tapi ada satu kata lagi jamak untuk kata abdun, yaitu abid. Nah, apa beda abid dengan ibad? Kata beliau nih, secara bahasa ya, beliau menggunakan dalalah lafdiyah. Kata abid, orang yang diberi pilihan oleh Allah di dalam kehidupan, tapi dia memilih untuk tidak sesuai dengan pilihannya dengan pilihan Allah. Itu abid. Ini boleh digunakan untuk orang kafir. Tapi ibad, itu orang yang diberi pilihan oleh Allah, tapi ketika memilih, dia memilih sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mesti muslim. Sehingga menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, 5 pendapat yang disampaikan oleh ahli tafsir ini jika disesuaikan dengan kata ibad itu kurang sesuai. Karena ibad menunjuk kepada muslim secara bahasa, sedangkan 5 tokoh yang disebutkan dinukilkan oleh Ibnu Jauzi semuanya kafir. Kecuali Allah menggunakan bahasanya begini, ba'atsna 'alaikum 'abidan lana. Kalau digunakan 'abidan lana itu boleh kepada kafir. Tapi karena digunakan ibadah lana, maka tidak mungkin pendapat ini. Itu sebabnya beliau cenderung mengatakan bahwa ini terjadi masa Rasulullah. Lantas siapa ibadah lana? Rasulullah dengan para sahabatnya. Karena cuma Rasulullah dan para sahabatnya lah yang saat itu memilih untuk punya pilihan sesuai dengan pilihannya Allah. Dalam bahasa yang lain, yang beriman kepada Allah dan aturan-aturannya. Sehingga kemudian beliau sangat yakin bahwa ayat ini tidak berbicara tentang periode sebelum Nabi Rasulullah, tapi berbicara pada masa Rasulullah itu sendiri. Nah, pertanyaannya apa hukumannya? Hukumannya lah pengusiran orang Yahudi dari kota Madinah. Jika kita lihat sejarah, ada 3 kabilah besar orang Yahudi di kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Semuanya terusir dari kota Madinah. Rumah-rumah mereka itu dicaplok oleh kaum muslimin karena mereka melanggar perjanjiannya dengan Rasulullah, sehingga mereka tidak boleh lagi tinggal di kota Madinah. Inilah yang dimaksud dengan ayat menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, fajasu khilalad diyar itu. Yang menariknya Bani Khaybar, Bani Nadir itu kemudian lari ke Bani Khaybar, Yahudi Bani Khaybar yang ada di utaranya kota Madinah. Lari. Itu pun diperangi oleh Rasulullah sampai akhirnya banyak mereka lari ke negeri Syam. Sehingga kosonglah kemudian wilayah Hijaz dari kaum Yahudi. Apa sebabnya? Sebagai bentuk hukuman dari kerusakan pertama yang mereka lakukan. Ba'athna ibadan lana fajasu khilalad diyar. Kalau tidak ada kalimat fajasu khilalad diyar, maka mereka masih menguasai tanah yang mereka miliki saat itu. Tapi karena penggunaan kata fajasu khilalad diyar menunjukkan mereka wajib terusir karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Seharusnya saat itu banyak yang dibunuh. Semuanya harus dibunuh karena pengkhianatan terhadap perjanjian damai. Menikam kaum muslimin dari belakang. Tapi Rasulullah tidak membunuh mereka, hanya mengusir. Walaupun ada beberapa orang yang dibunuh karena mereka memang melakukan aktor utamanya, itu dibunuh. Tapi yang lainnya yang mendukung itu tidak dibunuh, tapi diusir. Maka banyak di antara mereka yang kemudian pindah ke negeri Syam kembali, karena mereka tadinya memang berasal dari negeri Syam yang datang ke kota Madinah. Kenapa mereka berada di kota Madinah? Jadi orang Yahudi di kota Madinah itu bukan penduduk asli, mereka juga pendatang. Sebagaimana mereka juga pendatang di negeri Palestina. Mana dalilnya? Dalilnya Nabiullah Ibrahim itu bukan orang Palestina. Nabiullah Ibrahim itu orang Irak. Ya kan? Kemudian tiba di Palestina. Begitu kan kisahnya? Jadi Nabiullah Ibrahim itu bukan orang Palestina. Jadi kalau diklaim bahwa tanah Palestina adalah tanah Yahudi, pertanyaannya sejak kapan kamu jadi pribumi di situ? Itu dari sisi sejarah kita katakan seperti itu. Kalau dikatakan oleh orang-orang Amerika katakanlah hari ini bahwa orang Israel itu berhak terhadap tanah mereka karena orang Palestina yang tinggal saat ini di Palestina itu bukan tanah mereka dan wajib mengembalikannya kepada Yahudi, maka hal sama yang kita harus katakan kepada Amerika. Amerika harus angkat kaki sekarang dari Amerika karena itu tanahnya orang Indian merah. Mereka kan datangnya dari Eropa. Jika orang Palestina harus menyerahkan tanah mereka yang sudah diduduki beribu-ribu tahun lamanya di sana, sedangkan orang Yahudi yang sekarang itu datangnya dari Eropa dan harus dikembalikan, maka tanah Amerika hari ini juga harus dikembalikan kepada Indian merah. Karena orang Amerika hari ini itu belum nyampe ribuan tahun, baru sekitar ratusan tahun. Itu datangnya dari Eropa. Yang lebih menarik lagi apa? Hal yang sama juga terjadi dengan Kanada, juga dengan Australia, karena Australia penduduk aslinya namanya aborigin.
Sedangkan orang Australia hari ini yang berbahasa Inggris itu juga berasal dari Inggris, dari Eropa. Jadi itu bukan penduduk aslinya. Kalau Palestina harus berlaku hukum yang sama, kenapa mereka tidak menggunakan hukum itu kepada mereka? Jadi memang ada standar ganda, standar 3, standar 4, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Itu sebabnya kemudian, ya, ada satu bahwa pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, kalau kita lihat dari perspektif ini, dapat diterima oleh akal. Dan yang paling menarik lagi, Ibnu Katsir sendiri dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa cerita yang menyebutkan tentang ba'atsna alaikum ibadan lana itu, bahwa itu Jalut segala macam. Apa kata Ibnu Katsir? Saya baca kalimatnya. Wa qad warada fi hadza atharun katsiratun israiliyah. Jadi terkait dengan hal ini banyak sekali asar-asar yang berhubungan dengan Israiliyat. Jadi cerita tentang Jalut tadi, Sinjarib tadi itu kan, itu banyak yang bersifat Israiliyat menurut Ibnu Katsir. Sehingga kemudian pemahaman yang diberikan atau perspektif baru yang diberikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi itu tidak sepenuhnya, walaupun datang belakangan, dapat kemudian kita katakan salah. Bahkan jika kita lihat dari teks seluruhnya, itu lebih masuk akal jika kita pertimbangkan dari pola atau sisi sejarah, ya. Baik. Karena kita tahu dalam menafsirkan Al-Quran itu sejarah penting supaya tidak melepaskan dari konteksnya. Baik. Maka dari sini kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan wa'du ulahuma, kemudian juga apa yang dimaksud dengan ibadan lana di ayat, kemudian juga sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan fajasu khilalad dia. Lalu sekarang sudah terjadi kerutakan pertama, balasannya juga sudah terjadi, ya kan? Karena dari dua pandangan tadi, baik yang sebelum Rasulullah ataupun sebelum Rasulullah, sudah terjadi ini. Jadi kisah kerusakan pertama dan balasannya sudah terjadi sekarang. Lalu apa kata Allah? Karena sekarang kita ingin bicara kerusakan yang kedua. Kita baca ayat yang ke-6. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim. Tsumma, kemudian, radadna. Radadna secara bahasa artinya kami kembalikan. Arti dikembalikan tadinya sudah hilang, lalu dikembalikan, yang menunjukkan bahwa kekuasaan mereka itu di kota Madinah sudah hilang. Atau kalau kita mengambil rujukan yang tadi, kan kata bumi yang melakukan kerusakan itu bukan di kota Madinah saja, tapi di bumi. Kata di bumi itu merujuk kepada, kalau pendapat ketiga sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, itu kepada seluruh permukaan bumi. Ya kan? Karena kita lihat hari ini yang terjadi pada kerusakan kedua itu di seluruh bumi. Seluruh bumi hari ini dikuasai oleh Yahudi, meskipun mereka minoritas. Dan itu ada alasannya terjadi menurut perspektif Al-Quran. Ya, saya tidak bicara dari perspektif konspirasi, sejarah, segala macam, saya nggak bicara itu. Ini perspektif Al-Quran, murni penafsiran Al-Quran. Itu ada alasan konkretnya. Mana? Kita baca ayatnya. Tsumma radadna alaikumul karrata lakumul karrata alaihim. Lalu kami kembalikan untuk kamu karrah. Karrah itu sering diartikan giliran atau posisi, ya. Posisi atas mereka. Mereka itu siapa? Orang yang tadinya mengalahkan mereka, yang mengalahkan Bani Israel. Kan begitu? Karena ini khitabnya, pembicaraannya masih untuk Bani Israel, bukan kepada Rasulullah. Cerita ini masih seperti Allah berbicara, menyampaikan informasinya kepada Bani Israel. Kami kembalikan karahnya untuk kamu, atas orang-orang yang dulu mengambilnya dari kalian. Nah, apa arti karah? Nah, kan itu pertanyaannya. Supaya kita bisa memahami makna makna ayat. Kata karah itu disebutkan oleh Ibnul Jauzi bermakna ar-raj'atu wad-daulah. Karah itu ar-raj'ah. Ar-raj'ah itu artinya kembali. Kembali apanya? Kembali menguasai. Ad-daulah berdirinya sebuah bangsa, karena negara. Karena dulu mereka juga punya kekuasaan kerajaan yang sudah hilang, sudah punah, sekarang kembali. Allah kembalikan ada. Cuma mungkin sekarang tidak lagi dalam bentuk kerajaan, karena kita sekarang menganut pola yang berbeda. Ya kan, sistemnya demokrasi, maka sekarang negara. Maka bukan lagi kerajaan tapi negara.
Cuma karena Ibnu Jauzi menukilkan pendapat-pendapat terkait dengan Jalut segala macam, maka kerajaan itu terjadi pada masa Talut. Nanti berkembang kerajaan itu, negara tersebut pada masa Nabiullah Sulaiman dan Nabiullah Daud. Jadi itu dikembalikan oleh Allah. Tapi kan menjadi seperti ada tabrakan penafsiran, karena satu hal Allah mengirim hambanya dari orang kafir, tapi yang menguasainya kaum muslimin. Iya kan? Yang menghancurkannya orang kafir, kok yang menguasainya orang muslimin. Harusnya kalau kafir gitu kan, orang Bani Israilnya kemudian kalah, lalu mereka jadi sadar karena kalahnya dari orang kafir, balik lagi muslim lalu bisa mengalahkan orang kafir. Harusnya kan begitu ceritanya. Tapi ini tidak ada cerita itu. Sehingga kemudian Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan begini, yang dimaksud dengan mengembalikan Karrah itu bukan urusannya dengan Jalut, tapi urusannya dengan kaum muslimin. Jadi sekarang kaum muslimin kalah dari Israel, dari Yahudi. Mana dalilnya? Ketika mereka mendirikan kerajaan atau negara di Palestina. Dan itu ditandai dengan adanya deklarasi Balfour tadi itu. Kalau kita lihat dari sejarah, deklarasi Balfour itu dibuat oleh Arthur Balfour, orang yang pernah menjabat menteri luar negerinya Inggris. Dia kemudian melobi kabinet dan juga melobi ke orang kerajaan supaya mau menerima pemberian deklarasi kepada orang-orang Yahudi. Ada cerita menarik dari sisi itu. Karena ketika deklarasi itu ditulis oleh Arthur Balfour untuk menyerahkan Palestina kepada orang Yahudi, karena Palestina kan berada di bawah kekuasaannya Inggris saat itu. Itu diberikannya bukan kepada presiden Yahudi Inggris. Diberikannya kepada ketua komunitas Yahudi. Kenapa ada dua, satu presiden, satu ketua komunitas? Ada yang menyebutkan dari para sejarah, orang Yahudi saat itu pecah di Inggris antara yang pro-Zionis dengan yang anti-Zionis. Yang ketua komunitas ini pro-Zionis, sedangkan yang lembaga resmi Yahudi yang diakui oleh pemerintah Inggris itu anti-Zionis. Kalau saya nggak salah namanya itu Samuel, nama ketuanya, kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, tapi justru diberikan kepada keluarganya Rothschild. Namanya Lionel Walter Rothschild. Lionel Walter Rothschild ini orang yang mendukung gerakan Zionisme. Dia penguasa perbankan di dunia. Orang paling kaya di dunia. Salah satu saudaranya yang bernama Edmond Rothschild ketika berdirinya negara Palestina itu membeli tanah banyak sekali di Palestina untuk diberikan kepada orang Yahudi. Siapa sponsor utamanya? Bank-banknya Rothschild. Jadi keluarga Rothschild itu adalah penyokong utama dari gerakan Zionisme internasional. Di Indonesia sendiri, ini harus kita sebutkan, suka atau tidak suka, itu ada salah satu adik dari calon presiden yang juga punya hubungan bisnis dengan keluarga Rothschild. Jadi keluarga Rothschild itu pendukung utama Zionisme. Jadi kalau Anda berada dekat dengan Rothschild, mustahil Anda bisa melawan Zionisme. Karena itulah sponsornya mereka. Karena mustahil orang Israel yang datang dari Eropa itu nggak bawa apa-apa, tapi tiba-tiba bisa menguasai tanah Palestina. Gimana caranya kalau tidak ada dana yang sangat besar untuk mengambil dari tangan orang Palestina? Nah, itulah yang disebut oleh Syekh Mutawalli Syarawi dengan "Tsumma radadna lakumul karrata alaihim". Nah, pertanyaannya kenapa kaum muslimin kalah? Karena kaum muslimin tidak lagi menjadi ibadan lana, hamba-hamba kami, kata Allah. Karena Rasulullah ketika jadi ibadan lana dengan para sahabatnya itu ngikuti aturan Allah. Kaum muslimin hari ini banyak menyelempang dari aturannya Allah. Ketika sudah menyimpang dari aturan Allah, mereka kemudian keluar dari ranah ibadan lana. Sebagai orang-orang yang memilih pilihan sesuai dengan pilihannya Allah. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin kalah. Maka ketika kaum muslimin kalah, Allah kembalikan kekuasaan orang Yahudi. Allah izinkan. Nah, dalilnya mana? Ayat selanjutnya bersambung. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin.
kami dukung kalian tersebut agar kemudian kalian sanggup mendirikan negara, kalian bisa menguasai dunia dan membuat kerusakan untuk kali kedua di muka bumi dengan memberikan harta yang banyak. Kalimat amwal itu bentuknya jamak, bentuk mufradnya mal, harta. Tapi ini bentuknya jamak, harta-harta, yang menunjukkan bukan satu jenis harta. Maka kalau hari ini kita lihat, kita tanya siapakah orang yang paling menguasai ekonomi dunia, jawabannya cuma satu, Yahudi. Jadi kalimat itu ada di dalam Al-Quran. Yang luar biasa lagi, logika sederhana, cara berpikir. Mustahil orang bisa menguasai ekonomi dunia kalau tidak dikuasai oleh tangan-tangan terampil dan handal. Mustahil. Gak mungkin orang bodoh bisa menguasai harta dunia, itu nggak mungkin. Ekonomi dunia mesti harus ada tangan terampil. Maka ayat tidak berhenti. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan anak-anak atau generasi-generasi. Kata Syekh Mutawalli Syarawi, kata banin menunjukkan mereka punya generasi yang terampil, cerdas, pintar. Maka kalau kita lihat, profesor ada dari kalangan Yahudi, ilmuwan ada, milioner ada, orang-orang hukum ada, politik-politikus ulung ada di kalangan orang Yahudi. Bahkan ada yang menyebutkan satu buku namanya American Shadow Government, pemerintah bayangan Amerika. Kalau kita mau ketemu presiden Amerika itu harus melalui dulu lobby Yahudi. Saking kuatnya lobby Yahudi di Amerika. Jadi memang presidennya orang lain, tapi tetap berada jadi boneka mereka, di bawah aturannya mereka, di bawah kendalinya mereka, Yahudi. Itu namanya banin. Gak mungkin dia bisa melakukan itu kalau gak benar-benar hebat. Maka ketika Allah mengatakan, dua Allah berikan, tenaga yang luar biasa, dan kedua resource yang sangat besar, harta yang sangat banyak. Ketika sudah punya tenaga sumber daya manusia luar biasa, lalu juga punya sumber daya manusia, mungkinkah dia tidak sanggup membuat kerusakan? Pasti dia sanggup membuat kerusakan. Siapapun sanggup mengatur dunia ini kalau dia punya dua resource itu. Nah, yang paling menariknya, ternyata bagian kalimat ini tidak berdiri sendiri. Kenapa? Karena ini pun bisa saja gagal kalau ada penentangnya. Punya harta banyak, punya anak-anak yang terampil, generasi-generasi terampil, sedangkan orang Yahudi itu kan minoritas di dunia. Ketika ada orang yang menentang, selesai hidup mereka. Hilang harta itu, hilang keterampilan anak-anaknya. Maka untuk supaya tidak hilang, Allah jamin satu lagi. Apa Allah jamin? Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian aktsara nafira, yang paling banyak pendukungnya. Kata nafira itu berasal dari kata nafara. Kita di dalam bahasa Arab sering manusia itu disebut dengan nafar. Misalkan saya nyebut dhahaba arba'atu anfarin ila suqi, telah pergi 4 orang ke pasar. Jadi kata nafar itu menunjuk orang. Artinya pengikut ini bukan resource, bukan harta, tapi manusia, pendukung. Dan kata nafira ini karena bukan dari kalangan Yahudi, tapi diberikan kepada Yahudi, maka mesti bukan orang Yahudi. Maka hari ini kita lihat negara-negara superpower yang non-Yahudi semuanya ngikut dukung Yahudi. Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, semuanya itu mendukung. Memang ada negara-negara superpower yang mendukung Palestina, tetapi masih kalah. Setidaknya sampai hari ini, bukan hari ini saja, sudah bertahun-tahun ini terjadi, dari 48 sekarang udah lebih dari 70 tahun. Buktinya Palestina terjajah dan permasalahannya tidak terselesaikan. Dalilnya lagi, kalau saya tidak salah ingat, 37 resolusi PBB itu sudah dilanggar oleh Israel, tapi tidak ada satupun negara di dunia yang bisa kemudian menghukum Israel. Yang menunjukkan apa? Wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami jadikan kepada kalian banyak pendukungnya. Jadi dikasih harta banyak oleh Allah, diberikan generasi-generasi yang terampil, kemudian yang ketiga diberikan para pendukung yang bukan dari kalangan orang Yahudi. 3 hal inilah yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk jaminan agar mereka bisa dapat qarah di dunia ini.
kesempatan untuk menguasai dunia. Tujuannya apa? Biar kerusakan yang kedua terjadi. Kenapa harus terjadi kerusakan dua? Karena Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid. La tufsidunna fil ardi marratain. Kembali ayat keempat. Ya kan? Nah. Lalu ketika Allah berikan kesempatan mereka untuk kali kedua, terjadilah kerusakan yang kedua. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu mengatakan kerusakan yang kedua itu terjadi ya zaman sekarang ini. Inilah yang sedang terjadi. Nah, lalu Allah mengingatkan orang Yahudi, orang Bani Israel. Apa kata Allah di ayat yang terakhir yang akan kita bahas malam ini? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berlaku baik, maka kebaikan itu kembali untuk diri kalian. Wa in asa'tum, kalau kalian berlaku jahat, falaha, maka itu juga kembali untuk kalian juga. Aku beri kesempatan kalian ini untuk yang kali kedua. Yang kesempatan pertama telah kuhukum. Kuberi kesempatan kedua. Kalau dalam kesempatan kedua ini kalian tidak lagi ada di antara kalian yang tidak melakukan kerusakan atau tidak ikut-ikutan melakukan kerusakan, maka kebaikan itu ada untuk kalian. Tapi kalau kalian melakukan kejahatan, maka kalian pun akan mendapatkan hasil dari kejahatan yang kalian lakukan. Kenapa? Karena sebagaimana kerusakan pertama ada balasan, maka kerusakan kedua mesti juga ada balasan. Apa balasannya? Fa'idha ja'a wa'dul akhirah, maka apabila telah datang janji yang terakhir. Kenapa janji yang terakhir? Karena janji yang terakhir adalah janji yang kedua, balasan yang kedua. Karena balasan yang pertama sudah terjadi. Maka ini berkaitan dengan janji yang berhubungan balasan yang kedua atau yang terakhir. Karena hanya 2 kali saja kerusakannya, tidak banyak. Jadi yang pertama dan yang kedua itu yang terakhir. Maka kalimat Allah tidak menggunakan wa idza jaa wa'du tsaniyah. Allah tidak pakai kata kedua. Allah langsung pakai kata al-akhirah yang terakhir. Tujuannya apa? Untuk penegasan. Jangan kalian berpikir setelah kerusakan itu dan aku balas, kalian sanggup melakukannya lagi. Artinya, jika balasan kedua sudah selesai, selesai sudah Yahudi. Selesai selama-lamanya. Itu kalimatnya. Makanya digunakan al-akhirah yang menunjukkan tidak ada lagi bab setelah itu. Finish. Kalau kita baca buku itu namanya penutup. Karena chapter terakhir dari buku penutup. Nah, ini bab penutupnya. Kalau penutup sudah selesai, tutup buku, covernya yang terlihat. Inilah yang dimaksud dengan faida jaa wa'dul akhirah. Liyasu'u wujuhakum, maka mereka akan menjelekkan wajah-wajahmu. Siapa mereka? Ibadallana. Sebagaimana pada tahap yang pertama diutus. Kenapa tidak diulang di ayat ini? Karena sudah disebut di ayat yang ketiga. Oh, yang ke ayat kelima. Maka tidak disebut lagi di ayat ketujuh. Karena hubungan antara balasan pertama dengan balasan kedua sama. Sebagaimana kerusakan pertama dengan kerusakan kedua sama. Meskipun tempat dan caranya berbeda. Tapi yang bisa menundukkan Bani Israel adalah ibadallana. Maka tidak diulang lagi kata ibadah lana, langsung disebut liyasu'u wujuhakum. Mereka akan menjelekkan wajah-wajah kalian. Kalian itu siapa? Bani Israel, karena Allah masih berbicara dengan Bani Israel. Mereka hamba-hamba kami. Ketika datang janji yang terakhir untuk balasan dari kerusakan terakhir yang kalian lakukan, yaitu balasan kerusakan yang kedua, sekaligus balasan kedua, kami utus lagi hamba-hamba kami untuk menjelekkan wajah kalian. Pertanyaannya adalah, kenapa digunakan kata wajah? Harusnya yang dijelekkan atau dihancurkan itu kan karyanya. Tapi kenapa wajah? Bentuk penghinaan. Karena di tubuh manusia, bagian yang paling terlihat itu wajah. Jika wajah itu jelek, maka yang lain kelihatan jelek. Makanya orang, sejelek-jeleknya orang, wajah yang dijaga. Tangan boleh hitam, telapak boleh hitam, muka tetap putih. Ya, pakai apa namanya, bedak Kelly itu kan? Ya, bedak Kelly itu kan? Itu kenapa? Itu terjadi kan di masyarakat kita, menunjukkan apa? Wajah adalah tempat yang paling dominan terlihat. Ya kan? Maka Allah menggunakan bahasanya liyasu'u wujuhakum, untuk menjelekkan wajah-wajah mereka. Kalau wajah saja yang kelihatan dominan bakal kemudian terlihat jelek, apalagi yang lainnya. Kira-kira begitu.
Ya, apalagi yang lainnya. Liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjidah, dan mereka akan memasuki masjid. Masjid apa yang dimasuki? Masjidil Haram? Enggak, karena Madinah itu bukan dimasuki karena Masjid Nabawi tidak ada saat itu ketika Rasulullah masuki kota Madinah. Sedangkan Masjidil Haram itu tidak dikuasai Yahudi. Satu-satunya masjid yang dikuasai Yahudi itu hanya Baitul Maqdis. Makanya ayat pertama cerita minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi ketika disebut masjid di sini, masjid apa? Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa disebut kedua setelah disebut Masjidil Haram. Meskipun Masjidil Haram kiblat yang kedua, tapi diletakkan yang pertama karena tujuannya kepada Masjidil Aqsa, itu tujuannya. Maka ketika disebut waliyadkhulul masjidah, dan mereka untuk memasuki masjid. Masjid itu adalah Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana mereka memasukinya pertama sekali. Ingat, kalimat yang dikatakan masukinya bukan sebagaimana mereka memasukinya dulu ketika mengusir kalian, tidak. Tapi memasukinya pertama sekali. Kenapa disebut kalimatnya tidak lagi ketika mereka mengusir kalian? Kenapa? Karena pada saat dimasuki kaum muslimin, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, pada saat pertama sekali Masjidil Aqsa itu bukan di bawah kekuasaan Yahudi, tapi di bawah kekuasaan Nasrani, orang Romawi. Makanya kalimatnya awwala marrah. Karena pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasuki pada masa periodenya Umar bin Khattab ketika mengalahkan orang-orang Romawi dalam peperangan. Jadi dulu tidak menjelekkan orang Yahudi, maka kenapa disebutnya awwala marrah? Tidak ada urusannya dengan atau dihubungkan dengan Yahudi. Tapi sebagaimana dulu dimasuki, maka yang kedua akan dimasuki. Cuma bedanya, kalau dulu untuk menjatuhkan Nasrani, sekarang menjatuhkan kalian. Kenapa kalian? Karena khitabnya, pembicaraannya dengan orang Bani Israel. Waliyutabbiru, dan mereka menghancurkan. Kata yutabbiru itu artinya yudammiru, menghancurkan. Atau yuhliku, meluluh lantakkan. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, apa-apa yang mereka bangun sebenar-benar hancur. Yang jadi menarik, seharusnya kalimatnya karena bicaranya ke Bani Israel, kalimatnya apa? Waliyutabbiru ma'alau tum tadbira. Harusnya begitu. Mereka, hamba-hamba kami akan menghancurkan apa yang telah kalian bangun. Tapi bukan apa yang telah mereka bangun, kata Allah. Artinya pembangunan yang dibuat oleh Yahudi bukan karena Yahudi, tapi karena aktsara nafira, karena para pendukungnya. Maka jangan heran kalau hari ini banyak uang yang datang ke Israel. Uang itu datang dari negeri-negeri yang bukan Yahudi. Karena Allah mengatakan alau, bukan alautum. Yang menunjuk kepada mereka bukan kamu. Walaupun Allah bicara kepada Bani Israel, tapi Allah menggunakan kalimat bukan kamu, tapi mereka. Siapa mereka? Para pendukung Yahudi. Maka apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran terjadi semua hari ini. Itu sebabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi kemudian yakin bahwa kerusakan kedua terjadi di zaman kita. Artinya ketika sudah terjadi kerusakan kedua ini, maka selesailah sudah kehidupan orang-orang Yahudi. Makanya kenapa kemudian jika kita perhatikan pada ayat selanjutnya, asa rabbukum ayyarhamakum, semoga saja Allah merahmati kamu. Kenapa Allah merahmati kamu? Dengan cara kamu mengikuti atau ingin mendapatkan rahmat Allah, Allah turunkan rahmatnya. Tapi kalau kamu tidak cari, ya Allah tidak akan berikan. Wa in uttum udna, kalau kalian kembali kepada jalan kebaikan, kami pun akan kembali untuk tidak menghukum kalian. Kami maafkan kalian. Tapi kalau kalian makartum, kalian berbuat makar, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul. Hubungannya ke sana. Jadi Allah sedang menegaskan, ini kerusakan terakhir. Kalian yang menentukan mau jadi orang baik atau jadi orang jelek. Yang baik kami akan hargai dengan kebaikan. Makanya kenapa sekarang ada gerakan-gerakan orang Yahudi yang menentang Zionis tapi justru dekat dengan kaum muslimin. Sebagai bentuk penghargaan. Kan banyak tuh di Eropa.
Para rabai-rabai yang tidak cocok dengan Zionis malah justru berbicara anti Zionisme dan meminta kemerdekaan mutlak kepada Palestina. Bahkan menolak ide dua negara. Mereka itu menolak ide dua negara. Walaupun banyak pemimpin Islam setuju dengan ide dua negara. Bagaimana caranya ide dua negara? Orang mereka baru datang tiba-tiba punya negara. Jadi tidak ada sebenarnya ide dua negara. Kenapa? Kalau mereka ingin tinggal di Palestina, tinggallah sebagai warga Palestina dalam kehidupan rukun dan damai. Nah, tapi itu yang tidak diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Wallahu a'lamu bissawab. Kalimat wal yutabbiru ma'alau tadbira, dihancurkan apa yang dibangun oleh mereka, menunjukkan selesailah kekuasaan Yahudi. Karena sudah dihancurkan. Makanya Allah tidak menggunakan merebut. Kenapa? Kalau cuma merebut bisa direbut kembali. Tapi kalau dihancurkan, peradabannya selesai. Yang menunjukkan tidak ada lagi saat itu kekuasaan pada orang Yahudi. Makanya kalau kita kaitkan dengan cerita Dajjal, mereka centang perenang lari kembali seperti mereka dulu lari ke Eropa. Dan mereka baru keluar lagi ketika datangnya Dajjal. Lalu diperangi oleh Nabiullah Isa alaihissalam, maka selesailah agama Yahudi saat itu. Tidak ada lagi Yahudi di muka bumi. Wallahu a'lamu bissawab. Itulah penafsiran dari surah Bani Israel ayat keempat dan ayat sampai dengan ayat ketujuh yang disampaikan oleh beberapa para ulama, khususnya oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitab tafsirnya. Nanti kalau teman-teman bisa baca Arab, silakan rujuk ke kitab aslinya. Ya, bagi yang di sini itu ada kitabnya, boleh dilihat dari tafsir beliau, bisa dibaca segini. Saya hanya meringkas saja apa yang beliau sampaikan supaya tidak terlalu panjang, tapi apa yang sudah saya sampaikan ini sudah mewakili apa yang beliau jabarkan dalam kitab tafsirnya. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Ada pertanyaan? Jadi secara konteks ini itu berarti puasa Yahudi sebelum Dajjal keluar sudah selesai? Sudah selesai. Kenapa sudah selesai lebih duluan? Karena Imam Mahdi ataupun Nabiullah Isa itu mempunyai muaskarul muslimin sesuai hadis yang sudah kita baca sebelum bab-bab sebelumnya. Muaskarul muslimin itu kalau bahasa secara kita terjemahkan secara etimologi itu adalah camp militer kaum muslimin. Nah, camp militer kaum muslimin itu ada di Damaskus dan di Baitul Maqdis. Itu sebabnya kenapa Dajjal mau pergi ke Baitul Maqdis. Apa tujuan Dajjal ke Baitul Maqdis? Dia dari Iran. Bukan ingin bergabung dengan orang Yahudi, karena ingin menyerang kaum muslimin. Nah, itu tujuannya. Dan itu hadisnya sahih. Disebutkan oleh Ibnu Katsir ada 3 camp kaum muslimin saat itu. Di wilayah Yordania, di wilayah Damaskus, dan di wilayah Baitul Maqdis. Artinya saat keluar Dajjal, Baitul Maqdis ada di bawah siapa? Tangan kaum muslimin. Yang menunjukkan pada masa Imam Mahdi sudah berada di dalam genggaman kaum muslimin. Cuma pertanyaannya, apakah Imam Mahdi yang menjadikan Baitul Maqdis itu atau merebutnya dari tangan orang Yahudi atau jauh sebelum Imam Mahdi? Nah, itu tidak ada penjelasannya sama sekali. Hanya Allah yang tahu. Tetapi yang pasti sebelum keluar Dajjal, Baitul Maqdis sudah wajib milik kaum muslimin. Kalau tidak, hadisnya tidak cocok penafsirannya. Kenapa? Karena yang ikut Dajjal itu bukan Yahudi Palestina, tapi Yahudi Khurasan yang ada di Persia. Kalau mereka punya negara besar di Palestina, dan itu negara yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terkuat hari ini dengan persenjataan militernya, lah kenapa yang ikutnya cuma yang dari Khurasan? Terus yang di Palestina ngapain? Yang menunjukkan itu secara akal tidak masuk akal itu. Nggak logis. Iya, nggak logis itu. Maka yang paling logis, mesti negara ini sudah tidak ada. Israel itu tidak ada. Sehingga kemudian, karena satu lagi, dulu saya pernah ceritakan tentang statistik orang Yahudi di Iran, itu yang sampai dengan 80.000, yang sekarang hanya tinggal 30.000. Kemana kebanyakan besar? Ke Palestina. Nah, sekarang supaya yang di Khurasan itu kembali naik, jadi 70.000, mesti harus diusir dulu nih orang sini pergi ke sana. Kalau nggak diusir, justru yang 30.000 ini bisa berkurang. Karena dia pindah terus ke Israel kan. Apalagi sekarang ada satu kasus nih di Amerika. Dan juga Kanada serta beberapa negara yang lain. Di sinagog-sinagog Yahudi sekarang ada penjualan tanah Palestina di wilayah Gaza dan Rafah. Sudah ada pelelangan tanah. Padahal itu wilayah masih peperangan.
tapi sudah dilelang untuk pembuatan kapling baru, perumahan baru. Nah, menunjukkan apa? Pasti jika ada kapling baru, makin banyak orang yang eksodus ke Palestina, kan begitu? Mesti harusnya yang di Persia itu akan semakin berkurang tuh angka Yahudinya. Tapi bagaimana mungkin kita menafsirkan seperti itu, sedangkan Rasulullah dengan jelas pada hadis sahihnya mengatakan yang ikut Dajjal 70.000 Yahudi Khurasan. Kan begitu kan? Kata Rasulullah, yang menunjukkan mesti negara Palestina itu tidak ada. Karena Rasulullah tidak pernah menyebutkan Yahudi Palestina pada cerita Dajjal. Nggak ada cerita Yahudi tentang. Bahkan tidak ada penyebutan satu pun riwayat, dan tidak ada satu kitab pun yang bercerita tentang masih ada keberadaannya kekuasaan Yahudi di Palestina saat itu, yang merujuk bahwa kekuasaan Yahudi di Palestina sudah berakhir. Dari mana kita paham? Kalimat ayat dari ayat ke-7 surah Al-Isra, wal yutabbiru ma'alau tatbira. Tatsbira itu maf'ul mutlak, yang menunjukkan perusakan tersebut benar-benar akan terjadi. Wallahu a'lamu bishawab. Itu penegasan, ya, dalam makna taukid juga. Saya kira itu saja. Bisa jadi dekat dengan Dajjal, bisa juga jauh dari Dajjal, bisa juga pada masa Imam Mahdi, atau sebelumnya sudah terusir, lalu kemudian kaum muslimin kan begitu, kalau sudah menguasai, sudah menang, itu biasanya suka lalai. Lalu kemudian Said Hawa punya pandangan yang lebih indah. Kata beliau, penjajahan terhadap kaum muslimin tidak hanya dari sisi kekuasaan, tapi juga pemikiran. Makanya kenapa orang Islam itu banyak di dunia tapi nggak punya power? Kenapa? Otaknya yang dikalahkan, orangnya tidak dikalahkan. Makanya jangan heran, cari Islam sekuler ada, Islam liberal ada, hari ini bahkan Islam feminis pun ada. Kan lucu. Jadi Islamnya bukan karena kita itu sedikit, tapi kita tidak punya daya. La haula wala quwata illa billah. Saya kira itu saja untuk malam ini. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza. Mungkin sebelumnya kita baca doa dulu. Silakan.